Assalamualaikum lur, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya ya lur ya. Yuk lur, kita lanjutin alur cerita Daywalker part ke-14. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like and subscribe. Oke, langsung saja di damel mawon. Katrina mengajak Kim So Hyuk untuk bersenang-senang. Tapi tentu saja Kim So Hyuk menolak karena wanita berusia 100 tahun itu terlalu berlebihan untuk dirinya. Tentu saja mendengar perkataan dari Kim So Hyuk, Katrina langsung merasa sangat kesal. Dia pun langsung menghancurkan senjata yang dipegang oleh Kim So Hyuk hanya dengan menggunakan genggaman tangannya. Tidak sampai di situ saja, Katrina mengeluarkan racun dari seluruh tubuhnya. Dia akan menjadikan Kim So Hyuk sebagai mainannya untuk selamanya. Lalu Shin memperlihatkan di mana tempat Katrina menyembunyikan Miro. Di sebuah gedung, Katrina memerintahkan para anak buahnya untuk tidak membiarkan siapapun lewat, terutama orang-orang yang berasal dari Vatikan. Tapi ternyata kini Koko sudah berada di tempat itu. Tentu saja salah satu orang menanyakan siapa identitas dari Koko. Apakah dirinya merupakan serangga dari Vatikan? Tapi Koko yang agak-agak tentu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Tapi kini Koko benar-benar terkejut saat dia semakin kuat mencium bau dari Miro. Koko sangat yakin kalau Miro berada di salah satu ruangan di gedung itu. Melihat Koko yang akan menerobos maju tentu membuat para anak buah Katrina ingin menghentikannya. Tapi satset Koko dengan sangat mudah menghabisi para anak buah Katrina. Dia pun meminta untuk para orang-orang itu menyingkir dari hadapannya. Tentu saja perkataan dari Koko tidak digubris sama sekali oleh para bawahan Katrina. Mereka pun mulai menyerang Koko menggunakan senjatanya. Tapi dengan gerakan yang begitu lincah, Koko berhasil menghindari seluruh peluru yang mengarah kepadanya. Dan dengan sangat mudah, Koko berhasil menghabisi seluruh anak buah dari Katrina. Pada akhirnya, Koko berhasil masuk ke salah satu ruangan di mana Miro berada. Lalu terlihatlah Miro yang telah diambil sampel darahnya oleh para dokter. Salah satu dokter pun meminta Koko untuk tidak melakukan apapun dan memintanya untuk keluar. Tapi yang terjadi, Koko malah menghantam wajah dari sang dokter. Koko pun berhasil mendapatkan tubuh Miro dan ingin membawanya pergi. Tapi dia sempat ingin dihentikan oleh salah satu dokter. Tapi dengan tatapan mata mengerikannya, Koko menanyakan apa yang ingin mereka lakukan. Tentu saja hanya dengan melihat tatapan mata dari Koko langsung membuat dua dokter itu terdiam. Koko pun ingin cepat-cepat pergi dari sana dengan membawa tubuh Miro. Jika bukan karena So Hyuk, dia tidak ingin melakukan ini. Koko teringat perkataan dari So Hyuk di mana dia mengatakan Koko dan Miro adalah rekan berharga untuknya sekarang. Tapi Koko juga meminta So Hyuk untuk mengingat kata-katanya, karena dirinya lah yang akan menghabisi Katrina. Tapi langkah Koko harus terhenti saat ada seorang yang menyapanya. Tentu saja Koko dibuat heran dengan siapa yang berada di hadapannya sekarang. Orang itu adalah Lily yang bertanya kepada Koko apakah dia ingin membawa Miro pergi. Tapi dengan tawa mengerikan, Lily berkata kepada Koko, jika kau ingin mengambil hak milik orang lain, kau harus meminta izin dulu. Shin berpindah lagi ke arah So Hyuk yang sedang bertarung, di mana dirinya terus menghancurkan kepala-kepala ular yang mulai datang untuk menyerangnya. Tapi sama seperti pertemuan sebelumnya, kepala-kepala ular yang dihancurkan terus beregenerasi. So Hyuk pun berpikir kalau Katrina ingin mengulur waktu sampai tenaganya habis. Itu artinya Katrina ingin mengincarnya secara hidup-hidup. Kim So Hyuk pun terus berusaha untuk menghancurkan ular-ular yang mengarah padanya. Katrina pun tersenyum karena melihat ekspresi dari Kim So Hyuk yang mulai frustasi. Sementara dengan Kim So Hyuk merasa kalau kabut beracunnya semakin tebal. Apalagi kini ular-ular dari Katrina menyerang dari segala arah. Jika seperti ini terus, lambat laun tubuh dan pikiran Kim So Hyuk akan mencapai batas. Dan pada saat itulah perburuan dari Katrina akan dimulai. Benar saja seperti apa yang dipikirkan oleh Kim So Hyuk. Kini Katrina sudah berada tepat di belakangnya. Katrina di sana berkata kepada Kim So Hyuk kalau semua yang dia lakukan hanya percuma saja.
pada akhirnya dia akan tetap menjadi miliknya. Tapi semua itu sudah sesuai seperti apa yang direncanakan oleh Kim So Hyuk. Tentu saja itu membuat Katrina terkejut. Apalagi kini Kim So Hyuk mulai melesat maju dengan tebasan-tebasannya yang berhasil menghancurkan ular-ularnya. Katrina pun semakin panik karena pertarungan jarak dekat tentu akan sangat merugikan untuknya. Katrina pun semakin terkejut saat sebuah sayatan berhasil mengenai wajahnya. Kim So Hyuk di sana terus menggila karena ini merupakan kesempatan emas untuknya bisa mengalahkan Katrina. Di sana Katrina sedikit kebingungan. Seharusnya kondisi mental Kim So Hyuk sekarang sedang lemah. Tapi di sana Kim So Hyuk mulai melompat untuk mendekati tubuh Katrina. Kim So Hyuk pun berniat untuk segera menghabisi Katrina. Tapi Katrina tidak ingin kalah begitu saja. Dia pun mulai mengumpulkan racun di mulutnya dan menyemburkan racun itu ke arah Kim So Hyuk. Tentu saja Kim So Hyuk sedikit kewalahan dengan apa yang dilakukan oleh Katrina. Sementara dengan Katrina, dia pun mencoba untuk menjaga jarak dari Kim So Hyuk. Wajahnya yang terkores oleh Kim So Hyuk tentu membuat Katrina semakin kesal. Katrina pun mengerti kenapa Kim So Hyuk menembak ke tempat yang berbeda. Kim So Hyuk berniat untuk menghilangkan awan racun miliknya. Kim So Hyuk sengaja berpura-pura naif untuk membuat Katrina tertarik kepadanya. Dan pada saat Katrina mulai tertarik, pada saat itulah Kim So Hyuk mulai menyerangnya. Katrina pun menduga mungkin karena pertarungan di hotel pada waktu itu. Jadi Kim So Hyuk sudah mampu untuk membaca situasinya. Melihat Katrina yang mulai panik, Kim So Hyuk pun memintanya untuk menyerah. Karena sudah tidak ada lagi tempat untuk Katrina melarikan diri. Di sana Katrina terlihat sangat kesal kepada Kim So Hyuk karena berani melukai wajahnya. Tapi yang membuat Katrina heran, kenapa luka di wajahnya tidak kunjung sembuh. Katrina pun kemudian berniat untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Dia pun mulai mengelurkan tangan untuk memanggil ular-ularnya kembali padanya. Kim So Hyuk pun merasa heran karena ular-ular itu hanya melewatinya. Tapi Kim So Hyuk sadar setelah menoleh ke suatu tempat, di mana ular-ular itu kini malah menjadi haus darah. Tentu Kim So Hyuk sadar kalau dirinya tidak boleh terus bersantai. Dia harus segera menghabisi Katrina sebelum hal buruk kembali terjadi. Tapi ternyata Katrina sudah mulai menyerang. Bahkan serangan itu begitu cepat dan tidak sempat dihindari oleh Kim So Hyuk. Katrina pun berkata kalau pertarungan mereka sudah cukup. Dia akan segera menghabisi Kim So Hyuk dengan mencincangnya. Dan akan tetap membawanya secara hidup-hidup. Ular-ular milik Katrina kini mulai melilit tubuh dari Kim So Hyuk. Tapi menurut Katrina itu terlalu dini untuk merasakan nikmatnya rasa sakit. Dan ya, kini tangan Kim So Hyuk telah dihancurkan oleh Katrina. Tentu rasa sakit luar biasa dirasakan oleh Kim So Hyuk. Apalagi kini Kim So Hyuk tidak mampu lagi untuk melawan. Dan tubuhnya pun kini mulai dihempaskan oleh Katrina. Kekuatan luar biasa itu melemparkan tubuh Kim So Hyuk sampai menghantam dinding. Kim So Hyuk pun kini mulai tidak berdaya. Apalagi kini pandangannya mulai kabur. Tapi jika dia mati di tempat itu, dirinya tidak bisa membalaskan dendam rekan satu timnya. Kim So Hyuk pun tidak ingin mati di tempat itu karena dia sangat ingin membalas dendam pada Ana. Tapi yang terjadi selanjutnya, kini terlihat Katrina yang sudah ada di depan Kim So Hyuk dengan senjata di tangannya. Dan Katrina pun tanpa ampun langsung menusuk jantung dari Kim So Hyuk. Tentu saja Kim So Hyuk tidak mampu lagi untuk melawan. Yang dia rasakan sekarang di tempat itu mulai sunyi. Kim So Hyuk pun mulai tidak dapat mendengar apa-apa lagi. Dalam hati Kim So Hyuk pun bertanya apakah dirinya masih belum cukup kuat. Dia hanya bisa meminta maaf pada Koko dan juga kepada Miro. Karena kini Kim So Hyuk sudah tidak mampu lagi untuk bangkit. Di mana tombak kini sudah menancap tepat di dadanya. Katrina yang berhasil mengalahkan Kim So Hyuk, dia berkata,
Kau seharusnya sudah paham dengan mengapa semua ini terjadi. Tapi Katrina meminta Kim So Hyuk untuk tidak khawatir. Lagi pula dirinya ini tidak akan mati. Tapi Katrina di sana merasa kesal karena luka yang diberikan Kim So Hyuk tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun. Namun Katrina tidak masalah karena pada akhirnya dia bisa mendapatkan Kim So Hyuk. Karena matahari yang akan segera terbit, Katrina pun memutuskan untuk segera pergi. Tapi ternyata Kim So Hyuk di sana masih sadar. Katrina pun merasa sudah dipuaskan oleh Kim So Hyuk. Tapi setelah melihat Kim So Hyuk secara baik-baik membuat Katrina terkejut. Dia bertanya bagaimana bisa Kim So Hyuk memiliki tatapan mata seperti itu. Yang benar saja, kini Kim So Hyuk sudah tidak dapat mengendalikan diri. Dan dengan sangat cepat Kim So Hyuk menumbuhkan lengan yang dihancurkan oleh Katrina. Tentu saja Katrina begitu sangat terkejut karena regenerasi dari Kim So Hyuk lebih cepat darinya. Kim So Hyuk pun melepaskan diri dari tombak yang menghantam tubuhnya. Dan dengan sangat cepat juga Kim So Hyuk menyembuhkan luka yang ada di dadanya. Setelah itu Kim So Hyuk langsung melesat maju dan menghancurkan salah satu lengan Katrina. Katrina pun sampai tidak sadar karena lengannya telah terpotong karena begitu sangat cepat gerakan dari Kim So Hyuk. Kim So Hyuk yang sudah tidak dapat mengendalikan diri terus menghajar Katrina. Katrina pun dibuat panik dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kim So Hyuk. Dia pun kembali harus terkena serangan oleh Kim So Hyuk. Serangan itu begitu kuat sampai menghempaskan tubuhnya ke arah tembok. Meskipun begitu, Katrina masih belum tumbang. Dia pun seakan tidak percaya Kim So Hyuk bisa sekuat ini hanya dalam beberapa bulan. Tapi Kim So Hyuk tidak ingin membiarkan musuhnya beristirahat. Dia kemudian berlari untuk kembali menghajar Katrina. Sementara dengan Katrina, Kim So Hyuk hanya beruntung saja memiliki kemampuan seperti itu. Namun melihat potensi dari Kim So Hyuk, dia bisa menjadi lebih kuat dari orang-orang yang pernah dibangkitkan. Tentu saja itu akan menjadi ancaman untuk mereka. Katrina pun mulai menyerang menggunakan ular besarnya. Tapi Kim So Hyuk masih santai dan dengan hanya menggunakan kepalan tangan, dia berhasil menghancurkan ular itu. Kepanikan kembali dirasakan oleh Katrina karena Kim So Hyuk dengan sangat mudah memblokir serangannya. Kim So Hyuk pun terus maju untuk menghancurkan tubuh Katrina. Katrina yang merasa pertarungan jarak dekat akan sangat merugikannya kembali menyemburkan racun miliknya. Katrina pun berniat untuk menjaga jarak dari Kim So Hyuk. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Kim So Hyuk malah meraih tangan Katrina. Dan dengan sangat kuat Kim So Hyuk membanting tubuh Katrina ke lantai. Katrina pun dibuat tidak berdaya menghadapi kekuatan Kim So Hyuk sekarang. Kini Kim So Hyuk sudah berdiri tepat di depan Katrina dan bersiap untuk menghabisinya. Di sana Katrina benar-benar bertanya-tanya apakah memang perbedaan kekuatannya sebesar ini. Tapi ular-ular Katrina mulai mendekati tombak yang terjatuh di sebelahnya. Dan pada saat Kim So Hyuk akan menyerang, Katrina menggunakan tombak itu untuk menyerang Kim So Hyuk. Serangan itu pun berhasil menembus kepala Kim So Hyuk. Tentu Katrina begitu sangat senang karena dia berhasil mendaratkan luka fatal pada Kim So Hyuk. Tapi yang terjadi adalah tatapan mata Kim So Hyuk tetap tidak berubah. So Hyuk lalu membalas serangan Katrina menggunakan tinjuan yang menembus tubuhnya. Merasakan kekuatan serta kebrutalan Kim So Hyuk, Katrina pun berpikir Kim So Hyuk adalah monster. So Hyuk pun terus menghajar Katrina dan berniat untuk menghabisinya. Kim So Hyuk terus menatap Katrina dengan tatapan yang mengerikan. Ditatap seperti itu dan seakan-akan direndahkan oleh Kim So Hyuk membuat Katrina kesal. Katrina pun tidak ingin pasrah dengan kematiannya begitu saja. Dia pun berteriak pada Kim So Hyuk untuk tidak menatapnya dengan mata itu. Katrina kemudian menggunakan ular-ularnya untuk menjauhkan Kim So Hyuk darinya. Kim So Hyuk pun akhirnya harus terhempas oleh kekuatan dari Katrina. Katrina kemudian mengungkapkan sudah lama dirinya tidak berada dalam kondisi seperti ini. Tadinya dia tidak ingin melawan Kim So Hyuk menggunakan wujud miliknya. So Hyuk yang masih kehilangan kesadaran membuatnya terdiam dan hanya bisa menatap Katrina.
Kemudian kita diperlihatkan dengan wujud Katrina yang sepenuhnya sudah berubah menjadi setengah ular. Katrina pun berkata, dengan wujud ini Kim So Hyuk akan segera mati.